Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Gimana kabar lu semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, jadi sebenarnya gini nih, gue setelah seminggu nggak ngonten, gue tuh kemarin sebenarnya sempat ngonten. Gue ngonten balik kantor, gue udah ngomong panjang lebar sepanjang jalan. Nah pas videonya mau gue edit, itu gue biasa ya, sebelum gue edit tuh gue preview dulu videonya. Nah di situ gue rada bingung, kok suara knalpot gue terlalu kedengeran, terus kayak suara mikrofonnya kopong gitu, jadi suara ambience tuh kedengeran banget. Nah begitu gue mulai ngomong tuh ternyata gue nggak tahu ini errornya di mikrofon atau di kamera. Mikrofon gue tuh nggak fungsi, jadi yang kepake tuh mikrofon internal kamera, yang dimana kamera ini kan nempelnya di luar helm. Udah gitu ya udah nempel di luar helm, dia pakai casing lagi kan, gue pakai casing yang casing underwater, jadilah suara gue nggak kedengeran sama sekali. Nah tadi gue sebelum gue balik kantor sih, gue udah nyobain dulu, gue tes. Pertamanya emang dia kayak nggak aktif gitu mikrofonnya, tapi pas gue tes kedua, gue cabut, gue pasang lagi, udah normal ya. Mudah-mudahan ini normal, dan kalaupun error ya mikrofonnya lah, jangan kameranya. Pusing gua kalau kameranya lagi error, karena mungkin benerinnya nggak semua orang bisa dan nggak semua orang mau, nggak semua tempat benerin tuh mau. Oke guys, jadi ya karena gua udah lama nggak ngonten, gua udah kangen banget pengen ngoceh-ngoceh sendiri di jalanan. Walaupun motor gua belum ada update apa-apa lagi sih, ya masih gini-gini aja. Update terakhir tuh gua ganti belt yang kemarin, yang gue pakai merek Gates. Tarikannya jadi ya bisa dibilang ya lebih enak dikit lah, karena kan emang belt sebelumnya ternyata emang udah mau hancur. Pantes aja tuh gue pas bawa kok motor agak aneh rasanya, selip-selip ngeden gitu kan. Taunya beltnya emang udah umur. Jadi kalau udah lama nggak ngonten, gue hari ini mau ngonten sambil balik kantor, sambil nggak tahu nih gue mau ngomongin apa ya. Oh iya, kemarin tuh sempat ada yang nanya, nge-DM ke gue, ini apa ya, keluh kesah setelah sekian lama pakai motor bor apan gitu. Jadi kalau dari kacamata gue, buat ngedapetin power mesin kayak gini tuh kan kita bisa ada dua jenis ya. Ada orang yang modelnya kayak gua nggak mau ribet, gua udah bor apa aja udah pasti enak. Ada yang mau mesin standar tapi ya dimaksimalin benar. Kenapa gua lebih milih jalan bor up dengan ukuran piston yang langsung gede? Ya logikanya ya harusnya udah pasti lebih enak. Nanti gua ngomongin bor up. Bor up tuh kebagi dua lagi sih. Kalau dari ilmu yang gue tahu ya. Nah jadi gue mau ngomongin mesin dimaksimalin dulu nih. Kenapa gue lebih milih bor up? Karena gue mikirnya gini, kalau mesin dimaksimalin itu kayak ibaratnya lu bakal push to the limit gitu. Karena ya udah, lu mesin standar itu mungkin di oprek sedemikian rupa, dimaksimalin push to the limit, yang ada kasihan mesinnya juga. Ibaratnya kayak misalnya kapasitas badan lu tuh disuruh lari 1 km dengan kecepatan 20 km per jam gitu kan. Nah sementara ini ya udah lu disuruh lari segitu. Tapi kalau yang dengan bor up gue ini, ibaratnya kapasitas badan tuh lari 1 km dengan speed 30, tapi cuma disuruh lari 20. Jadi sebenarnya buat naikin powernya mesin gue ini tuh masih banyak gitu nyawanya.
kemarin ini ibaratnya belum pol-polan lah, karena duit gue juga nggak pol-polan sih. Nah, balik ke bore up itu kalau yang dari yang gue tahu tuh kayak ada dua tipikal orang yang ngebore up tuh, ada yang gedein bore, gedein diameter piston, atau ada juga yang manjangin langkah, jadi naikin stroke. Ada juga yang dua-duanya kalau duitnya ada. Nah, kalau gue lebih milih yang naikin bore. Karena apa? Karena setahu gue kalau bore itu pengaruhnya sama HP, kalau stroke itu sama torsi akselerasi motornya gitu, jadi lebih torsinya lebih berasa. Tapi masalahnya yang jual paketan itu waktu gua bangun mesin ini belum ada gitu, jadi yang ada baru paketan blok mesin doang, paketan krek as tuh nggak ada. Menjawab pertanyaan dari orang-orang, beberapa orang yang DM ke gua, ya kalau kesannya ya apa ya, gua sih puas banget ya. Setelah hampir setahun lebih gue pakai motor ini, alhamdulillah kendalanya tuh minim banget. Dan kalaupun ada kendala yang lumayan gede, itu juga gara-gara kesalahan gue sendiri. Yang ibaratnya kayak kemarin gue harus turun mesin karena air radiator tuh nyebrang ke ruang bakar. Itu kesalahan gue. Karena apa? Karena ya emang udah pakemnya tuh banyak orang bilang kalau lu udah bore up kayak Vario nih, bore up kepala 6, itu otomatis jarak antara lubang air sama ruang bakar itu kan makin dikit, makin tipis. Nah, harusnya tuh emang gua tuh ngegeser jalur air dari awal, tapi kesalahan gua adalah gua tidak ngegeser jalur air. Alhasil setelah 6-7 bulan akhirnya packing gua nyerah, nyebranglah tuh jalur air ke ruang bakar gitu guys. Nah, sisanya sih nggak ada sih kendala-kendala yang terlalu ini. Sisanya tuh kendala-kendala yang ya nggak harus motor bore up ya, motor standar pun juga mengalami sih, kayak bocor nih sampai sekarang ini belum gue benerin, bocor water pump yang gitu-gitulah. Sama balik lagi, gue kenapa lebih milih ini, gue lebih apa ya, bore up itu banyak orang yang bisa bore up, larinya enak, tapi apakah durabilitas mesinnya itu bagus? Nah, jadi buat lo pada yang mau bore up, pilihlah bengkel yang bisa dipercaya, yang udah ketahuan kualitas kerjanya, yang ya bisa dibilang apa ya, kayak ada orang yang anjing motor kencang tapi awet gitu ya, kayak gua nih. Alhamdulillah banyak yang bilang motor gua kencang ya, alhamdulillah, walaupun masih banyak yang lebih kencang. Dibilang awet, ya awet, motor gua udah setahun lebih, gua tiap hari pakai ke kantor, nggak cuman ke kantor lagi, kadang gua pakai beli galon. Terus warawiri kalau misalnya gua baru pulang ternyata istri gua nitip sesuatu, gua lupa beli, gua keluar lagi. Mau siang, mau pagi, mau sore, mau malam, pagi, siang, sore udah dipakai warawiri, malam masih dipakai NR. Nah, intinya kayak yang gue bilang tadi, carilah bengkel yang proper, yang kelihatan gitulah kualitas kerjanya bagus dan hasil kerja juga kelihatan. Dan jangan lupa, bengkel yang proper sekalipun kalau yang punya motor nggak bisa ngerawatnya, ya sama aja. Ibaratnya kayak kemarin gue udah ngobrol sama temen gue, ini si bengkel ini udah bikinnya udah benar, udah proper, tapi motor jebol-jebol mulu. Karena apa? Karena si bengkel udah ngingetin nih sama si customer, ganti oli, karena motor udah borapan, ganti oli per 500 km. Tapi yang namanya si customer, banyak customer yang kayak gitu yang gue lihat di ya area gue lah, di circle gue tuh, yang ya bodo amat lah, ganti oli entar-entaran, alhasil kilometer lewat dari 500, yang ada karena udah borapan, oli nguap, oli berkurang, oli habis, jadinya motor jebol, turun mesin lagi. Sebenarnya kan nggak ada juga emang, orang pasti pada pengennya tuh motor kenceng, awet, dipakai tiap hari, mau di guber-guber tiap hari juga aman-aman aja itu motor ya kan gitu. Jadi ya balik lagi, selain cari bengkel yang proper, lo nya juga harus apa namanya ngerawat, bener-bener ngerawat ya, mulai dari kayak cek oli, cek kalau motor udah pakai radiator, cek radiatornya. Terus kalau ada bunyi-bunyi aneh, buru-buru dicek ke bengkel, jangan lu biarin gitu. Kayak kejadian gue kemarin, sebenarnya daerah CVT gue tuh udah ada bunyi-bunyi aneh, cuman karena gue mikirnya ya waktu itu gue pas jalan tuh emang sebelah gue lagi
ada motor ojol tuh, gue bilang ini suara motor ojol kali ini. Emang kan banyak motor ojol tuh yang mereka ya dipakai aja nggak dirawat kan, jadi kayak motor udah capek. Tapi ternyata itu suara CVT gua guys. Jadi ya pokoknya kalau motor udah mulai ada bunyi aneh-aneh yang tidak semestinya, yang tidak biasanya lo dengar, mendingan buru-buru lo bawa ke bengkel. Atau yang kalau emang lo biasa bongkar sendiri, buru-buru lo cek itu sumber suara dari mana, penyebabnya apa, buru-buru dibenerin guys. Ada apa ini? Mogok kah? Udah lama banget nih gue nggak NR. Nggak lama banget juga sih ya. Udah terakhir gue NR tuh yang ke BSD itu. Belum ada NR lagi karena ya apa ya? Lagi banyak kerjaan juga sih. Terus gue juga mau bikin konten review. Gue mau nge-review lampu. Gue belum nemu lampu yang lebih terang dari ini, dari RTD gue. Gue juga lagi bingung nih, nextnya gue mau nge-review apa lagi part buat di motor. Kalau ada yang mau ngasih saran boleh, kayak misalnya coba dia lu review ini yang, tapi harganya yang kantong pelajar ya, pelajar Indonesia ya, bukan pelajar Dubai. Ini gue harus isi bensin dulu nih guys. Oke guys, sudah selesai isi bensin. Ini enak nih, masih searah nih. Kok udah nggak searah? Jam berapa? Ya, udah nggak searah guys. Ya udahlah ya. Oke, kembali lagi ke topik yang tadi. Jadi ya gue lebih ke arah puas banget sih pakai motor ini. Jadi worth lah biaya ngebangunnya sama apa ya, kepuasan yang gue dapat gitu. Jadi motor lebih enak lo kalau mau nyelip juga nggak perlu ragu-ragu ya kan. Terus kalau menurut gue juga bensinnya bisa dibilang apa ya, nggak boros-boros amat sih, karena dengan tenaga motor yang lebih gede dibanding standarnya, otomatis lo ngegas juga nggak perlu dalam-dalam banget, buka gas nggak perlu gede-gede banget. Jadi lo gas dikit juga motor udah laju gitu. Karena gue dulu sempat ngebandingin gitu, bahkan gue bandingin ini motor sama Beat gue kan standar ting-ting gitu. Konsumsi bensinnya hampir 11-12 lah. Karena apa? Karena gue kalau pakai Beat, karena apa ya, standar itu tenaganya pas-pasan, jadi mau nggak mau gua buka gasnya gede kan, jadi bener-bener gaspol dikit-dikit gaspol, otomatis kan semburan bensin dari injektornya juga lebih banyak. Tapi kalau pakai ini ya gua karena digas dikit aja udah laju ya, terus gua juga jalannya lebih santai gitulah, nggak harus yang ngotot banget gitu. Ya overall gue puas lah dengan motor bore up gitu. Cuman balik lagi, kalau bisa lo kalau bangun motor tuh nyesuaiin sama rider. Jadi kayak misalnya gue treknya ke kantor nih pendek-pendek ya, bangunlah spek mesin yang untuk trek yang sesuai sama jalur lo itu atau gaya bawa lo. Misalnya kayak gue tuh takut kalau motor ngangkat gitu kan. Jadi ya kenapa gue lebih milih power mesinnya ya ditaruh di RPM atas, jadi motor ngangkat-ngangkat. Kalau power gue kebawahin, akselerasi gue tambahin, torsinya jadi lebih gede, yang ada motor ngangkat-ngangkat, yang ada gue jadi nggak nikmat sendiri gitu bawa motor ya kan. Ya balik lagi ke lu sendiri sih, lo lebih suka yang gimana. Nah itu kalau bisa lo bangun motor nyesuaiin sama pribadi lo gitu.
sampai di sini dulu video gue kali ini. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, tulis aja di kolom komentar, nggak usah malu-malu. Like juga video gue karena like itu gratis. Share juga video gue ke teman-teman semua ya. Semuanya semakin banyak yang nonton video gue, semakin banyak yang subscribe channel gue, semakin maju, semakin berkembang. Bikin gue semakin semangat lagi nih bikin konten dan sharing ilmunya, bagi-bagi pengalaman sama lo semua. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Dadah.